Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Wasis Wicaksono dan kami berasal dari kelas PGTIK IT 45 GAP 01. Nah, em, jadi di sini eh, untuk memenuhi tugas usulan topik AI untuk bidang pendidikan. Jadi kami mengangkat topik otomatisasi pembuatan soal dan kunci jawaban dengan teknologi generatif AI untuk efisiensi pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan teman kami terlebih dahulu. Bisa dimulai dari Farhan Muammar. Baik, terima kasih atas kesempatannya Gilang. Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Fawas dari kelas IT 45 GAP 01 dengan NIM 1030323076. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya, Frizan Karyaguna, silakan. Terima kasih Farhan. Perkenalkan nama saya Frizan Karyaguna dari IT 45 Gabungan 01. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yaitu Arina. Perkenalkan, nama saya Arina Rahmania Nabila dengan NIM 1030323129. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Tasya. Baik, perkenalkan nama saya Tasya Amanda Bahri dengan NIM 103032330053. Baik, bisa dimulai ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Farhan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk slide yang pertama ini yaitu formulasi ide awal. Teknologi generatif AI menawarkan solusi inovatif untuk otomatisasi pembuatan soal dan kunci jawaban yang dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pembelajaran. Dengan kemampuan AI untuk menghasilkan soal secara kontekstual berdasarkan kurikulum, tingkat kesulitan, dan kebutuhan dari siswa, proses ini tidak hanya mengurangi beban kerja pendidik atau seorang guru, tetapi juga meningkatkan akurasi dan konsistensi dalam penyusunan suatu soal. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan personalisasi pembelajaran, di mana soal dapat disesuaikan dengan kemampuan dan tujuan belajar dari siswa, sehingga dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih adaptif dan efektif. Untuk slide selanjutnya, silakan rekan saya. Baik, jadi untuk pemanfaatan generatif AI adalah teknologi kecerdasan berbasis deep learning yang mampu menghasilkan konten baru dengan memahami pola dalam data input. Dalam pendidikan, teknologi ini dapat digunakan untuk menyusun berbagai format soal, seperti pilihan ganda, uraian, atau studi kasus, sesuai kebutuhan pembelajaran. Dan untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arina. Selanjutnya yaitu proses kerja. Yang pertama yaitu untuk input yang dilakukan pertama kali itu materi pembelajaran. AI menerima dokumen atau data yang berisi materi pembelajaran seperti buku teks, presentasi, atau modul ajar. Yang kedua yaitu tingkat kesulitan. Guru atau sistem dapat menentukan tingkat kesulitan soal seperti mudah, sedang, atau sulit. Dan yang ketiga yaitu khusus. Sistem juga dapat menerima masukan tentang format soal, misalnya soal pilihan ganda atau esai. Baik, jadi proses kerjanya ada 3, ada proses pengolahannya, yaitu yang pertama ada AI menganalisis konten, materi, dan memetakan kata kunci, konsep, serta hubungan antar informasi. Yang kedua, berdasarkan parameter input, AI menggunakan algoritma pembangkitan teks seperti model GPT untuk menghasilkan soal yang relevan. Yang ketiga, sistem juga menciptakan kunci jawaban yang akurat dengan penjelasan opsional bila diperlukan. Selanjutnya, proses kerja itu output. Yang pertama, soal. Soal yang dihasilkan dapat mencakup variasi format seperti pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Yang kedua, kunci jawaban.
Setiap soal dilengkapi dengan jawaban yang benar beserta pembenaran jika diperlukan. Baik, selanjutnya untuk proses kerja evaluasi hasil, untuk poin yang pertama yaitu memeriksa jawaban siswa. Jadi sistem dari AI nantinya akan mengoreksi secara otomatis dan membandingkan jawaban siswa dengan kunci jawaban yang sudah tersedia. Sementara untuk soal uraian, AI dapat menggunakan analisis semantik untuk mengevaluasi relevansi dan kelengkapan dari jawaban siswa. Untuk poin yang kedua yaitu penilaian akhir, sistem menghitung nilai akhir siswa berdasarkan jumlah jawaban benar, bobot soal, dan tingkat kesulitan yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu penelitian yang diusulkan. Usulan ini bertujuan untuk mengembangkan sistem otomatisasi pembuatan soal dan kunci jawaban berbasis teknologi generatif AI untuk mendukung efisiensi pembelajaran. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan soal yang relevan dengan kurikulum, tingkat kesulitan, dan kebutuhan siswa secara personal. Dengan memanfaatkan kemampuan AI dalam memahami konteks dan menghasilkan teks, penelitian ini diharapkan mampu mengurangi beban kerja pendidik, meningkatkan kualitas soal, serta mendukung pengalaman belajar yang lebih adaptif dan efektif. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana cara kerja prompt GPT-nya. Bisa saya share screen, Janka? Oke, jadi dimulai dari kita menginputkan sebuah file modul biologi. Nah, di sini saya akan prompt-nya itu, jadi saya akan menginput prompt, buatlah 10 soal esai dengan tingkat soal yang sulit. Nah, kami mengambil AI-nya itu GPT, itu versi 3,5, 4,0. Nah, ini si GPT membuat soalnya sampai dengan 10 dengan tingkat level yang sangat sulit. Dan di sini saya buatkan kunci jawabannya. Dan di sini GPT membuat kunci jawabannya berdasarkan soal yang ia buat. Nah, setelah itu saya mencoba bereksperimen. Jadi di sini ada tugas modul siswa, di sini ada prompt. Ini adalah tugas murid saya. Beri nilai tugas ini dengan ketentuan penilaian sebagai berikut. Jika jawaban hampir mendekati, maka beri nilai 1. Jika jawaban tidak hampir mendekati, beri nilai 0,5. Jika salah, beri nilai 0. Nah, analisis jawaban siswa. Nah, karena dasar penilaian ini itu karena ini adalah soal esai, jadi tiap jawaban itu bervariasi. Jadi saya ambil case jika jawaban hampir mendekati maka beri nilai 1. Nah, GPT mengoreksi secara otomatis. Nah, dari soal 1 GPT memberi nilai 1 karena dan menganalisis jawabannya. Jawaban siswa mendekati penjelasan kunci dengan menguraikan proses pembelahan, pemanjangan, diferensiasi, dan konstruksinya. Itu sesuai dengan kunci jawaban yang dibuat oleh GPT. Seperti pembelahan sel, pemanjangan sel, dan diferensiasi sel. Nah, di sini GPT memberi nilai 0. Ada case di nomor 7, GPT itu memberi nilai 0 karena jawaban siswa tidak menjawab. Jadi tidak ada analis. Jadi si siswa ini tidak menjawab di nomor 7 dan si GPT menganalisis tidak ada jawaban siswa. Dan di nilai akhir GPT membuat sebuah rekap. Jadi jumlah skornya 9 ditambah dengan yang salah jadi 90. Jadi 9. Oke. Jadi GPT memberikan kesimpulan nilai siswa adalah 90. Dan selanjutnya di case kedua adalah tugas modul dengan jawabannya berbeda. Jadi untuk promnya masih sama, di mana jika jawaban hampir mendekati maka beri nilai 1. Jika jawaban tidak hampir mendekati maka beri nilai 0,5. Jika salah beri nilai 0. Nah, jadi seperti yang tadi GPT itu menganalisis. Di nomor 1 GPT menganalisis bahwa jawaban siswa itu menyebutkan pembelahan, pemanjangan,
diferensiasi sel secara rinci, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan tanaman sesuai dengan kunci jawaban. Dan untuk jawaban nomor 2, GPT menganalisis bahwa jawaban siswa salah karena mengulang penjelasan pada soal pertama tanpa membahas peran auksin, giberelin, dan sitokinin seperti yang diminta. Maka GPT memberi nilai 0. Dan seperti jawaban 7 juga diberi nilai 0 karena siswa tidak menjawab. Dan rekap nilai akhirnya adalah 80 karena siswa salah 2. Dan memberikan kesimpulan bahwa nilai akhir siswa Farhan adalah 80 menunjukkan penguasaan yang cukup baik terhadap materi meskipun ada soal tidak terjawab dan satu jawaban tidak sesuai. Dan mungkin itu saja untuk ide dari pemanfaatan GPT di bidang pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.